Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 37 sampai dengan ayat 44 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa in tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani wa yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah wa inna allaha lasami'un alim. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallah. Terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal
ayat 38 sampai dengan ayat 44. Terjemahan ayat ke-38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari memusuhi dan mengingkarimu dari jalan Allah, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Namun bila mereka berbalik kembali memusuhi dan memerangimu, maka sunnah Tuhan yang berlaku pada orang-orang purbakala akan berlaku pula pada mereka. Terjemahan ayat ke-39. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan supaya tercapai kemerdekaan beragama sepenuhnya menurut ketentuan Allah. Jika mereka telah berhenti dari kekafiran, maka sungguh-sungguh Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Catatan, maksudnya tindak kekerasan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di waktu mereka berkuasa, menurut mufassirin yang lain, fitnah itu berarti kemusyrikan. Jadi kalimat itu dapat dibaca sebagai berikut: perangilah mereka sehingga kemusyrikan terkikis habis, dan seterusnya. Terjemahan ayat ke-40. Bila mereka membangkang, jangan khawatir, yakinlah bahwa Allah melindungimu. Dia adalah pelindung yang terbaik dan di samping penolong yang terbaik pula. Terjemahan ayat ke-45. Terjemahan ayat ke-41. Dan ketahuilah olehmu, hai orang mukmin, bahwa semua harta rampasan perang yang kamu peroleh dari orang kafir, mula-mula 1/5 diperuntukkan kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kepada kaum kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu hari saat dua pasukan berkecamuk, dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Catatan, maksudnya pembagian harta rampasan perang itu diatur sebagai berikut. 1. 20% dibagikan kepada A. Untuk Allah dan Rasul-Nya. Menyebutkan kata Allah di sini tidak berarti Allah membutuhkannya, tetapi untuk mengagungkannya. Dia yang menguasai bumi dan langit, dialah hakim yang berhak menentukan pembagian harta rampasan perang itu. B. Kerabat Rasul, Banu Hashim dan Banu Muthalib. C. Anak yatim. D. Orang miskin. C. Orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang kedua, 80% yang tinggal dibagikan kepada orang yang ikut bertempur dan kepentingan umum. Catatan kedua, masa turunnya Al-Quran kepada Rasul Muhammad terletak pada 4 tempat dalam Al-Quran. Pertama pada surat Al-Qadar ayat 1, kedua pada surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 6, ketiga pada surat Al-Baqarah ayat 185, dan keempat pada surat Al-Anfal ayat 41 yang disebut dalam ayat ini. Catatan ketiga, hari Furqan maksudnya hari saat Allah membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir dengan kemenangan di pihak orang mukmin dan kekalahan di pihak orang kafir. Catatan keempat, maksudnya pasukan mukmin di satu pihak dan pasukan kafir di lain pihak.
Terjemahan ayat ke-42. Ketika kamu berada di sisi lembah yang dekat ke Madinah dan mereka berada di sisi lembah yang jauh, sedang kafilah masuk yang membawa muatan perbekalan itu berada di tepi pantai lebih rendah dari posisimu. Jika kamu berunding lebih dahulu untuk menyerang mereka, niscaya kamu akan berbeda pendapat dalam menentukan hari-harinya. Tapi kalian telah saling bertemu di sana tanpa perjanjian dan keinginan sebelumnya, supaya Allah membuktikan keputusan yang telah ditetapkan lebih dahulu pasti terjadi, yakni memusnahkan orang-orang yang sudah ditetapkan untuk musnah dengan bukti yang nyata, dan supaya jelas pula jaya hidupnya orang-orang yang sudah ditetapkan untuk hidup jaya dengan bukti yang nyata pula. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, maksudnya kafilah Abu Sufyan yang telah berada di sana dalam perjalanan dari Syria membawa perbekalan. Catatan kedua, maksudnya kalau diadakan perundingan lebih dahulu tentang penyerangan, maka akan terjadi perdebatan sengit, sebab di kalangan kaum muslimin sendiri terdapat perbedaan pendapat. Ada yang tidak menyetujui dilakukan serangan karena melihat besarnya kekuatan musuh. Di samping tidak kurang pula jumlahnya yang ingin supaya penyerangan segera dilakukan karena mengharapkan harta benda dan perbekalan yang dibawa Abu Sufyan. Terjemahan ayat ke-43. Ketika Allah memperlihatkan kepadamu dalam mimpimu bahwa jumlah mereka hanya sedikit, jika dia Allah memperlihatkan kepadamu bahwa jumlah mereka banyak, tentu para pengikutmu menjadi gentar dan terlibat dalam perbedaan pendapat dalam urusan perang. Tapi Allah menyelamatkanmu dari kemelut itu. Sungguh Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Terjemahan ayat ke-44. Dan ketika Allah menampakkan jumlah mereka hanya sedikit dalam pandanganmu waktu bertemu di medan perang, dan jumlahmu pun sedikit pula dalam pandangan mereka, karena Allah hendak mewujudkan keputusannya menjadi kenyataan, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Catatan, maksudnya supaya semangat tempur kaum muslimin berkobar-kobar. Catatan kedua, maksudnya supaya orang kafir bertambah sombong dan takabur, sehingga Abu Jahal pernah mengatakan pengikut Muhammad itu ibarat makanan yang hanya cukup untuk sehari. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 38 sampai dengan ayat 44 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.